Kita hadirkan segmen khusus Rakyat Memilih. Pemirsa, KPU Sumsel mengumumkan hasil verifikasi faktual tahap pertama, di mana dari 22 nama bakal calon yang mengikuti 10 bakal calon dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk dapat melangkah ke tahap berikutnya. Oleh KPU dalam hal ini melalui PKPU. Dihadiri oleh 3 komisioner KPU Sumsel dan 2 komisioner Bawaslu Sumsel, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan mengumumkan para bakal calon DPD Republik Indonesia asal Sumatera Selatan yang lulus atau memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap pertama. Dari 22 bakal calon DPD RI yang mendaftar, 10 bakal calon DPD RI telah memenuhi syarat dan melangkah maju ke tahap selanjutnya. Sementara itu 12 bakal calon DPD RI dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya untuk bakal calon DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat haruslah melakukan proses perbaikan selama 9 hari, terhitung mulai hari ini 2 Maret 2023 hingga 11 Maret 2023 mendatang. Provinsi Sumatera Selatan memberikan ruang perbaikan. Waktu perbaikan mulai tanggal 2 sampai 11 Maret yang akan datang. Jadi kalau dia kurang 500, ya diinput kembali minimal 500 dengan catatan sebarannya tetap menyebar di minimal 50% kabupaten kota plus 1. Sementara itu salah satu komisioner Bawaslu Sumsel mengungkapkan dari proses verifikasi faktual tahap pertama yang dilakukan untuk para bakal calon DPD RI, pihaknya masih menemukan sejumlah hal yang tidak bisa ditegakkan dalam proses verifikasi. Dalam proses verifikasi faktual ini kami juga menemukan adanya prinsip-prinsip tersebut yang kurang bisa ditegakkan dalam hal ini, dalam hal proses verifikasi. Misalnya dalam proses itu harus mengisi alat kerja, menggunakan pena atau pensil, ada yang kebanyakan masih menggunakan pensil. Ini juga mempengaruhi prinsip-prinsip berkepastian hukum, karena tidak ada jaminan bahwa proses verifikasi tersebut apakah sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak. Selain itu juga dalam proses verifikasi faktual tahap pertama bakal calon DPD RI ini, Bawaslu juga alami sejumlah permasalahan, di antaranya tidak dapat mengakses silon dan juga proses verifikasi faktual yang tidak terjadwal. Firman Hidayat, PAL TV.